Selamat pagi Supermenter, teman-teman. Pakai Bersuara sekali lagi hadir dengan konsep masuk sekolah di SD 29 pagi. Nah, teman-teman, ini tadi kita sudah banyak yang kita liput dan teman-teman bisa lihat di belakang Arifin ya. Itu siswa-siswi kita yang bersama-sama mempersiapkan untuk kegiatan literasi mereka pagi kali ini ya. Kita tahu sekali mereka ada membangun kerjasama, tim ini menumbuhkan leadership mereka agar mereka nanti menjadi pemimpin yang keren, yang bermanfaat dan pastinya juga bisa memimpin diri sendiri. Yuk kita lihat sama-sama. Baik teman-teman, Seperadi Podcast Bersuara, kita sudah dibersamai oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Emran SPD, yang merupakan Kepala Sekolah di SD 29. Pak Emran, ini pagi kita bersama-sama akan melihat teman-teman kita melakukan kegiatan literasi. Kira-kira mengapa kegiatan literasi ini Pak Emran bersama guru-guru di SD 29 itu melakukannya untuk anak-anak? Sangat perlu sekali karena kondisi sekarang kan dituntut anak tuh mampu bernumerasi dan berliterasi. Dan literasi satu program yang sangat tepat sekali untuk bagaimana membangkitkan semangat dalam belajar, mulai membaca buku, kemudian mengembangkan dan mempresentasikannya sehingga menjadi lebih nyata. Siap Pak, luar biasa banget. Ternyata memang literasi itu begitu penting ya Pak Emran ya? Sangat penting sekali. Nah teman-teman seperti semua bisa melihat ini anak kita lagi prepare ya, persiapan literasi kita pagi ini. Dan insya Allah juga tadi Arifin sudah berbincang karena kita juga ada di komunitas literasi Red Lord Pangkal Pinang. Hari ini Arifin juga melalui Pakai Bersuara akan mendemonstrasikan, mensosialisasikan sedikit bagaimana ada cara membaca buku dengan metode Red Lord ya. Kita saksikan bersama-sama yang membudayakan literasi. Halo. Hai. Keren. Gimana kabarnya pagi ini teman-teman? Nah teman-teman, agar waktu yang begitu singkat ini penuh dengan kebermaknaan kita semua akan sama-sama mengenal ada namanya metode literasi membaca buku itu, yakni bacanya read aloud. Read aloud itu kan bahasa Inggris atau bahasa Bangka? Bahasa Inggris. Siapa yang baca bahasa Inggris? Lah baca baik ya? Baca nak? Nah, pintar. Teman-teman, kalau di Indonesia kan read aloud itu namanya membacanya nyaring. Jadi membacanya itu dengan bersuara. Salah satu membaca dengan metode read aloud itu seperti ini. Nanti kan teman-teman praktek ya, satu persatu ya, ataupun perwakilan per kelas. Nah, cara bacanya gini teman-teman. Jadi baca judul buku. Contohnya bukunya Kak Arifin pinjam ini namanya Serial Toti Akibat Jahil. Penulisnya Bijak Studio ya. Penerbit Yudisti. Nah, jadi teman-teman, cover buku ini perlu kita baca. Oke? Serial Toti Akibat Jahil, penulis Bijak Studio, penerbit Yudisti Tira. Bagaimana kisahnya? Setiap hari Sabtu, teman-teman perhatiin ya. Setiap hari Sabtu, SD Negeri Buah Bangsa selalu mengadakan kegiatan kerja bakti. Kegiatan ini diprakarsai oleh Pak Kepala Sekolah. Oleh siapa teman-teman? Pak Kepala Sekolah. Pintar, boleh dong tepuk tangannya semua. Terima kasih teman-teman. Beliau berkata, dengan kerja bakti, pekerjaan yang kita lakukan akan semakin ringan dan cepat selesai. Semakin apa? Jadi kerja bakti itu kerja bersama-sama. Tadi Kak Arifin bersama Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru melihat teman-teman tuh udah kerja sama, ada teamworknya. Yakni ngapain tadi tuh sebelum teman-teman bisa duduk di sini tadi prepare-nya apa aja persiapannya? Nyapu, pinter. Terus ambil apa biasanya nih? Buku. Terus apa ini yang biru-biru? Terpal disiapkan. Terus ada meja kursi buat juri. Wah, boleh dong tepuk tangan buat anak-anak yang pintar.
teman-teman. Kak Arifin rasa ya, ini udah cukup ya. Kak Arifin mensosialisasikan metode read alone ya. Membaca read alone itu sederhananya teman-teman, dari cover itu dibaca tadi apa? Judul bu, habis itu penuh, habis itu penerbit. Jadi apa tadi? Coba diulang. Judul, yang kedua penulis, yang ketiga penerbit. Pinter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman seperadi seluruh masyarakat Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan terkhusus buat keluarga besar dari SD Negeri 29 Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah, Arifin bersama Satono di podcast Bersuara Kita Baca di Pulau Satu Hati. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dibersamai oleh Bapak Emran Indrawan SPD ya, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 29 Pangkal Pinang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya, ini salah satu karunia yang diberikan Allah kepada kita semua, dan kita juga didampingi oleh dua guru CGP kita, calon guru penggerak ya, yang biasanya notabene CGP ini juga bakal naik secara level kepemimpinannya nanti, khususnya secara teknis nanti mereka mengabdi di negara, mereka bakal mengisi calon-calon kepala sekolah yang baru. Wah, yang pasti juga kita sudah bersamai oleh Bu Sartika SPD ya, beliau merupakan wali kelas 6A ya Bu ya. Ya di SD 29, dan juga bersama oleh Bu Wiwi wali kelas 6 wali kelas 4 ya, Bu Wiwi SPD SD ya. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, kita akan sedikit sharing session ya sama Bu Wiwi dan Bu Sartika. Nah, kira-kira di SD 29 sudah berapa lama mengabdi di sini? Kalau saya sudah sekitar kurang lebih 20 tahun. 20 tahun ya. Gimana suka dukanya di SD 29? Kalau sukanya alhamdulillah banyak ya, Banyak ya? karena di sini kita bertemu dengan berbagai macam karakter orang yang nantinya akan menjadi ilmu untuk kita. Kalau dukanya mungkin di saat kita mau mengadakan suatu kegiatan, kurang dukungan, tapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak. Paling ada Dukungan itu biasanya dari pemerintah juga, gitu, dinas pendidikan, dari kepala sekolah, atau dari wali murid juga ya terkadang, dan rekan-rekan kerja di sekolah. Kalau Bu Sartika gimana nih? Berapa tahun sudah di SD 29? Kebetulan baru 6 tahun. 6 tahun. Iya. Dari honor kemarin terus diangkat tahun 2022 ketiganya. Untuk suka dukanya ya, alhamdulillah selama di SD 29 ini banyak sukanya. Kalau sukanya tuh terutama bertemu dengan teman-teman yang baru nih, banyak karakter masing-masing kan. Terus kalau untuk dukanya itu tantangan di orang tua siswa. Gitu. Orang tua siswa ya, yang terkadang itu memang dukungannya wali murid, orang tua itu ya, itu lagi-lagi itu memang kadang usaha kita guru sekolah ya, mengedukasi, mengajak, itu memang butuh tantangan besar ya bagi kita guru ya, apalagi di sekolah-sekolah negeri kita ya, memang terkadang itu orang tua hanya menitipkan aja gitu ya, tidak melanjutkan lagi. Nah, dengan tantangan yang besar seperti itu, biasanya Bu Sartika bersama Bu Wi, apa sih biasanya strategi-strategi agar orang tua itu menjadi apa ya, teman membersamai anak-anaknya khususnya? Kira-kira apa strategi? Kalau untuk orang tua siswa ini ada sebagian yang bisa diajak jadi teman, ada sebagian yang benar-benar susah kan diajak jadi teman. Terus kalau saya sendiri dengan cara itu sih kalau saya sih ya membentuk grup untuk orang tuanya saja gitu, terus saling berkomunikasi tentang anak-anak lah, terus komunikasi tentang pembelajaran anak-anak gitu. Itu grup WA ya? Iya, grup WA. Kalau tatap muka gitu sama orang tua gitu, ada problem nih, nilai-nilainya agak anjlok gitu, sering gak sih pertemuan dengan orang tua? Sering. Seminggu berapa kali biasanya?
tergantung anak-anak yang ada masalah nggak, misalnya dalam minggu ini. Cuman itu tadi kembali ke orang tuanya, kadang kalau dipanggil itu banyak nggak datang. Banyak izinnya ya, Iya. kerja lah biasanya ya. Alasannya Iya, kerja gitu. Jadi agak susah komunikasinya. Kalau Bu Wiwi gimana tantangannya di kelas 4 dari selama ini? Apalagi 20 tahun ya, udah senior banget ya. Jadi hampir setengah usianya Bu Wiwi sudah ada di SD 29. Gimana dengan orang tua biasanya? Kalau saya tadi kan seperti yang disampaikan Bu Sartika ya, tetapi ada tambahan juga. Kalau kita mau melakukan sesuatu kan dari hati, kita dekati orang tua, pendekatan dari hati ke hati. Kalau bisa kita yang mendatangi rumahnya untuk sharing, berkomunikasi, dan menyampaikan bahwa kegiatan di sekolah itu kan untuk kepentingan siswa sendiri, agar orang tua terbuka. Tetapi mungkin kan tidak mudah ya, dan perlu perjuangan. Dan kita tidak bisa sendiri, kita perlu dengan guru-guru lain yang mengampu di kelas itu, juga minta bantuan dengan orang-orang tua murid yang tadinya mudah untuk diajak kerjasama. Jadi Bu Wiwi juga ada tambahan lagi ya, kalau Bu Sartika tadi ada grup WA secara online, juga ada kena pertemuan. Bu Wiwi juga tambahan itu kadang kita jemput bola ya, agak menyelesaikan permasalahan itu, datang ke rumahnya siswa tersebut. Itu tuh biasanya programnya home visit ya, biasanya kita ya, kalau kita di tempat sekolah yang lain juga ada biasanya pertemuan itu home visit, datang itu lebih keren loh memang. Ini keren banget ya Bu Wiwi dan Bu Sartika gitu ya. Memang orang tua yang begitu sibuk kita ajak gitu, agak misalkan permasalahannya ada gitu ya. Nah kira-kira untuk nge-manage kelas pembelajaran di kelas selama ini seperti apa sih? Apalagi dengan perubahan kurikulum gitu, belum anak yang notabene dengan latar belakang yang berbeda, belum juga ada pergantian kepala sekolah yang terkadang itu memiliki visi misi yang juga ingin memajukan sekolah. Kira seperti apa nge-manage kelas masing-masing? Bu Wiwi mungkin? Oke, kalau misalnya kelas kita ya, kita sebagai wali kelas jangan merasa menjadi ratu di kelas. Jadi kita ajak semua pihak yang terkait untuk berkolaborasi. Jadi kan orang tua beserta siswa itu sahabat kita. Itu jangan merasa kita yang berkuasa di kelas. Ya ini kan bukan zaman kolonial ya, ini kan zaman merdeka. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan tadi, dan satu hal lagi tidak bisa sendiri tadi. Kita tetap berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, dengan orang tua, dengan teman sejawat, guru gitu ya, kepala sekolah, dengan dinas pendidikan. Luar biasa banget ya. Lagi-lagi kalau kerja sendiri capek ya. Benar sekali. Kayak kita ada buang sampah gitu ya, kalau hanya satu lidi aja itu kayaknya sangat sukar ya. Tapi dengan banyak bantuan seperti itu bisa dengan mudah. Kira Bu Sartika gimana Bu kalau manage kelas? Kurang lebih sama seperti Bu Wiwit, cuman saya lebih melakukan pendekatan kayak kalau di dalam kelas itu ya, ngajak siswa makan bersama gitu, melakukan pendekatan secara itu detail lah ke siswanya. Terus kalau ada siswa yang bermasalah 1 atau 2 orang, itu nggak berani negor di depan siswanya. Saya panggil aja dulu, gitu, tanya apa masalahnya. Gitu. Tegur secara personal ya, gitu. Personal. Lebih melakukan pendekatan ya. Terus sama juga harus berkolaborasi dengan orang tua, dengan pihak sekolah, guru-guru mapel dan yang lain-lain. Alhamdulillah sekali ya. Nah kira-kira hingga saat ini otomatis prestasi apa yang udah bersama Bu Wiwit sama Bu Sartika nih, baik secara pribadi prestasinya sebagai guru maupun prestasi ke anak-anak yang udah dibina, apalagi Bu sudah 20 tahun nih. Wah gitu. Nah, nanti Bu Sartika juga. Oke, Bu Sartika aja mungkin. Prestasi awan nih. Sebenarnya prestasi pasti udah banyak banget kan, yang udah pendekatan secara personal ke anak-anak, pendekatan secara personal juga ke orang tua, ya kan, one by one gitu kan, itu sebenarnya sudah prestasi ya, yang mungkin ini prestasi yang mungkin dapat piala kah, diapresiat kah sama pemerintah kota mungkin ataupun pihak sekolah, kira-kira apa nih prestasi? Biasanya itu kan kita sering mengadakan lomba ya, lomba untuk kebersihan kelas, lomba untuk menyajikan makanan gitu kan. Mungkin ada sedikit prestasi, kadang juara 1, juara 3 karena gitu. Iya, masih internal sekolah. Kalau untuk yang di luar sekolah kayaknya belum ada. Tapi untuk siswa saya kebetulan ada yang pernah sering juara storytelling ya Pak ya. Wow, itu tingkat
Kota. Wah, luar biasa banget ya. Itu juga merupakan suatu kebanggaan lah Iya, dari saya, benar. kan maksudnya prestasinya juga Iya, sih ya. betul. Karena nggak mungkin anak kita bisa juara tanpa bantuan dari guru atau melalui kelasnya. Kira-kira Bu Wiwit gimana nih? Yang prestasi ini sabrak nih. Bangga. Banyak kalau Wiwit. Kalau prestasi kan yang masih internal sekolah ini. Iya, internal ya. Jadi kayak lomba baca puisi, Heeh. lomba-lomba yang diadakan di sekolah lah, pidato misalnya. Kalau di luar Belum ya. Itu proses ya, apalagi Bu Wiwit sama Bu Satika sudah di CGP, otomatis itu sudah menjadi ruang ya buat aktualisasi diri gitu kan. Ya, biasanya kebahagiaannya seorang guru itu kan biasanya ketika anaknya berprestasi ya. Benar. Luar biasa banget. Nah, kini di sharing terakhir kita dengan bersama Pak Emran selaku kepala sekolah yang sudah ini, gimana sih sosok beliau di pandangannya Bu Wiwit? Mungkin Bu Wiwit sebentar lagi tadi udah jadi dipindah ke sekolah yang lain, Bu Sartika juga. Apa yang bisa diambil hal yang baik dari sosok Pak Emran kepala sekolah di SD 29? Monggo. Kalau saya pribadi, saya mengagumi Pak Emran karena Pak Emran orangnya disiplin, disiplin waktu, terus memiliki banyak program dan tidak hanya mau bangkitkan potensi diri sendiri, tapi Pak Emran juga menggali potensi-potensi guru yang ada di sini. Seperti apa biasanya? Ya misalnya seperti saya pribadi, saya Pak Imran percayakan misalnya mau melatih paling tidak kan di ruang lingkup kelas saja dulu untuk melatih puisi misalnya. Banyak hal lah yang susah sih untuk disebutkan. Jadi ada delegasi ya, Pak Emran atau kepala sekolah mendelegasikan Bu Wiwit gitu ya, agar bisa membina siswa-siswinya. Masih ada lagi yang bisa diambil Pak Emran? Terus sering mempercayai saya untuk memegang jabatan misalnya dari kepanitiaan ya, kita jadi ketua panitia misalkan, berarti kan Pak Emran orangnya yang percaya untuk memberikan amanah. Percaya kalau seseorang itu mampu memimpin walaupun hanya dalam lingkup kecil. Dan selalu memberi semangat kepada kami untuk selalu maju. Jadi beliau menularkan ya kan nilai-nilai leadershipnya agar nanti ini sesuatu yang baik ya buat Bu Wiwit gitu ya. Bu Satika gimana kira-kira Pak Emran? Kurang lebih sama seperti Bu Wiwit. Siapa tahu kan dengan tambahan sedikit ya. Siapa tahu dengan hal yang baik kita berikan nanti gaji makin naik. Beliau ini baik banget Pak. Terus sama pengertian. Kalau namanya juga kita manusia kan, kita sering izin itu. Beliau sangat-sangat pengertian, apalagi kalau saya kan punya anak kecil gitu. Pengertian beliau itu sungguh sangat luar biasa. Nah, untuk yang selanjutnya kita sama seperti Bu Wiwit tadi. Beliau memberikan banyak hal ya, nilai-nilai value agar kita menjadi pemimpin diri sendiri, pemimpin nanti di instansi yang lain gitu ya. Ya memang kalau kita memahami bersama bahwa pemimpinan baik itu dia bakal melahirkan pemimpin-pemimpin yang selanjutnya. Terima kasih banget nih Bu Wiwit, Bu Satika, dan kita ingin mendengarkan Pak Emran. Ini mungkin ada banyak nasihat untuk kita, motivasi, apalagi Bu Wiwit sama Bu Satika nih CGP nih, calon guru penggerak yang luar biasa banget nih. Arifin juga harusnya angkat topi banget. Monggo Pak Emran, selaku kepala sekolah, apa yang bisa kita sharingkan buat SD 29 dan teman-teman khususnya Bu Wiwit, Bu Satika, dan secara umumnya. Jadi intinya saya kan lebih dulu dari guru dan itu sekolah sekian tahun. Jadi ilmu-ilmu itu udah banyak di saya. Jadi kalau tidak saya sumbang ke orang lain itu saya. Ilmu terbaik dengan saya sebarkan kepada mereka, sedikit demi sedikit mereka bisa memahami dengan saya. Walaupun sisi lain kan saya juga orang emosian, kan kita juga sakit. Tapi saya berusaha untuk sebisa mungkin lah memberi segala ilmu yang ada ini agar bisa ditularkan, agar muncul Pemimpin yang baru nantinya, terutama anak-anak kita kan calon-calon bangsa generasi emas 2045 kan, jadi harus dibekali dengan ilmu-ilmu, keterampilan segala macam sehingga punya value nilai bagi mereka di kemudian hari untuk bergerak maju. Apalagi kalau sekarang, kalau bukan kita menggerakkan. Jadi saya katakan kepada guru-guru di momen saya katakan bahwa murid tidak butuh guru yang hebat, yang juara di luar, tapi butuh guru yang dekat ke murid setiap saat, makan bersama, tertawa bersama, bahagia sambil perhatian bersama. Jadi dengan itu mereka merasa diperhatikan dan itu kunci utama mereka untuk menuju jalan mereka sukses seperti itu. Luar biasa banget. Seperti itu, jadi itulah intinya. Jadi memang guru yang berprestasi
itu bukan sekedar mengantarkan anaknya menjadi juara ya, Betul. tapi bagaimana guru yang dia melakukan pendekatan, Masukkan jiwanya ke masuk dalam anak jiwanya itu kepada sehingga sebuah- terus seperti murid saya yang calon dokter ini Iya, kan iya, mereka iya, walaupun iya, lah iya. dokter mereka tetap ingat kepada Yes, saya luar karena biasa. tangan saya pernah melatih mereka sampai pun mereka memang tetap ingat sama Pak Emran pulang ke sini juga kumpul lagi kami kan. Sering kan di kafe kita kumpul-kumpul Iya. semua alumni 10 SMP 5 yang jadi polisi Polda kumpul semua jemputku di rumah hanya untuk memberikan apresiasi kepada saya yang mungkin yang sudah mendidik mereka dulu dan sekarang mereka jadi Iya. berkat marahan saya keruce, saya nasihati, tapi itu bekal mereka, benteng mereka untuk maju Luar seperti biasa itu. banget ya. Ini hal-hal yang begitu paripurna banget dari Pak Emran selaku kepala sekolah menularkan nilai-nilai kepemimpinan. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita, semoga Bu Wiwit juga, Bu Sertika, dan kita semua guru di SD 29 ini yang pasti juga menjadikan SD 29 menjadi sekolah yang super menter. Kita ucapkan ini terima kasih buat Bu Wiwit, Bu Sertika ya. Teman-teman sepradik semuanya masyarakat Pinang, Fokus Bersuara. Ini luar biasa banget nilai-nilai yang penuh nasihat buat kita agar kita menjadi orang yang bisa menularkan banyak penuh kebermaknaan kehidupan agar anak-anak kita khususnya nanti di tingkat sekolah di SD ya itu bisa menjadi pemimpin yang baik bermanfaat dengan apa yang diberikan Rasulullah SAW kita menjadi penebar kebermanfaatan rahmatan lil alamin. Terima kasih sekali lagi buat Bu Wiwit, Bu Sertika ya atas sharing session kita ini. Kita istirahat dulu. Selamat pagi, Pradi, podcast bersuara, kita baca Dua Pulau Satu Hati, ketemu lagi Arifin dan Sertono ya. Tadi kita sudah ada di session pertama, kita sekarang di session yang kedua, yang pastinya masih dibersamai oleh Bapak Emran Indrawan SPD. Beliau merupakan kepala sekolah di SD 29 Negeri ya, Kota Pangkal Pinang, dan beliau juga dulunya menjadi seorang guru di SD Negeri 10 Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sudah hadir bersama kita ada Vita dan Liza yang mereka berdua merupakan anak didiknya Bapak Emran Indrawan SPD yang dulunya mereka berdua mengenyam pendidikan di SD Negeri 10. Gimana kabarnya Vita, Liza? Alhamdulillah ya, baik ya. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Ini lagi liburan ya? Iya, betul. Lagi liburan nih teman-teman sepradik semuanya ya. Ini Vita merupakan mahasiswi di Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran ya. Iya, betul. Insya Allah bakal menjadi dokter umum ya. Insya Allah kita doakan nanti udah jadi dokter bisa mengabdi di Pangkal Pinang ya. Nggak perlu di Jambi kan? Enggak, Nggak ya? balik ke sini, Balik ke Pak. Pangkal Pinang ya. Kita doakan ya Vita menjadi sesosok yang bisa menginfluence, bisa memotivate, yang pastinya mengabdi, bermanfaat buat masyarakat Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung. Dan di samping juga ada Liza. Liza mengenyam pendidikan di Universitas Terbuka jurusan Administrasi Negara ya. Insya Allah ini calon-calon ibu dewan. Minimal itu the first-nya mungkin menjadi asistennya Pak Dewan, Bu Dewan, tapi nanti bisa berkancah, berkontribusi buat masyarakat di dunia politik, ya kan? Nah, by the way, Vita maupun Liza, hingga saat ini kalian berdua sudah mengenyam pendidikan yang luar biasa, yang banyak mungkin masyarakat di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung, yang tidak mengenyam pendidikan seluar biasa, sekeren kalian berdua gitu kan. Ini kira-kira apa sih yang memotivasi Vita maupun Liza hingga saat ini begitu semangat untuk mengenyam pendidikan setelah dari SD, SMP maupun SMA-nya. Monggo baik Vita maupun Liza. Kalau menurut saya sendiri, pendidikan itu sangat penting, Pak. Karena setiap jenjang pendidikan itu pasti mengajarkan hal-hal yang berbeda. Setelah lulus SD, saya melanjutkan ke SMP, SMA, dan juga kuliah. Di sini juga saya mempersiapkan diri untuk di masa depan agar dapat memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar saya. Luar biasa, bisa menginfluence gitu ya. Orang-orang sekitar ini yang pasti juga masyarakat gitu ya, keluarga, teman-teman ya gitu ya. Kalau lagi galau bisa wah lihat Vita nih semangat banget nih. Liza gimana kira-kira? Motivasi saya, Ya. orang tua sih Pak, lebih ke orang tua. Dimana kayak misalkan orang tua ini seperti gambaran untuk kedepannya Pak. Jadi mau kedepannya mau bagaimana,
ada pandangan ke depan gitu Pak. Jadi ada visi ke depannya Eh. Liza gitu ya. Hmm. Nah, otomatis kan Liza dan Vita ada orang tua ya di rumah ya. Itu orang tua kita biologis kita. Nah, ada orang tua kita yang di sekolah ya, orang tua yang memberikan kita mentransformasi ilmu pengetahuan gitu ya, banyak memberikan kita motivasi, nasihat ya. Mereka tidak melahirkan, tetapi mereka begitu sayang, begitu cinta, begitu kasih kepada kita. Kira-kira sesosok guru dulu di SD yang udah hadir, Bapak Emran itu sejauh mana sih memberikan impact yang luar biasa ke Vita maupun Liza ketika zaman-zaman SD dulu? Kira gimana? Monggo, Liza dulu. Kalau bagi saya Bapak Emran tuh penuh semangat Pak. Semangat dalam mendidik, apalagi kalau Pak Emran tuh termasuk guru yang disiplin. Jadi setiap waktu misalkan waktu zaman SD dulu kan, jam 6 tank masuk harus ada itu. Liza pernah telat? Pernah. sekali. Apa dihukum sama Pak? Pernah dihukum sama Pak Emran? Dikasih keringanan. Kekayaan ya. Tidak dipukul tidak ya? Tuh, Pak Emran begitu sayang ya waktu di SD dulu ya, di SD 10 ya. Iya. Apa kata-kata yang paling diingat dari sesosok Pak Emran saat itu? Karena Bapak lebih disiplin kayak kita itu sebagai siswa disiplin gitu, bisa memaksimalkan waktu, membagi waktu gitu Pak. Ya, jadi bisa nge-managing waktu kita gitu ya. Karena sukses by disiplin itu sudah terbukti oleh Pak Emran ya. Hingga saat ini beliau dianugerahkan Tuhan jadi kepala sekolah di SD 29. Kira-kira Vita gimana Fit? Bersama Pak Emran di SD 10 dulu itu banyak dukanya, dikeruci Pak Emran lewat orang tuanya sehingga kamu aduh kesel banget nih sama Pak Emran, atau pokoknya nggak ada Pak Emran itu pokoknya malaikat keren dah bagi saya. Kira-kira gimana Fit? Kalau menurut saya pribadi, saya sangat menemukan sosok orang tua di Pak Emran, orang tua pengganti saat di sekolah. Banyak sekali hal yang saya pelajari, salah satunya kepemimpinan yang beliau ajarkan melalui pramuka. Karena dulu beliau sangat aktif di pramuka, menjadi pembimbing kami, membawa kami mengikuti banyak sekali event-event pramuka. Terus juga benar kata Liza tadi bahwa Pak Emran ada orang yang sangat disiplin. Kata-kata yang paling saya ingat adalah jangan jadi orang yang punya mental tempe. Wow. Karena iya maksudnya kayak kalau dapat hukuman karena kita salah diterima lalu diintrospeksi. Jangan karena dimarah atau diberi hukuman kita jadi gak semangat atau jadi lesu gitu. Luar biasa banget ya, terharu banget ya rasa Arifin juga kan biasa kita di pendidikan, di guru itu melihat anak-anak yang dulu kita kayak dicaci maki gitu, kita pukul-pukul dari sisi perkataan gitu, kadang kita setrapin, ternyata jangan punya mental tempe begitu, dan alhamdulillah ternyata itu bukan membuat kita semakin lesu ya, ternyata itu menjadi membakar ya, nge-burning out kita lagi ya, agar kita itu semangat ya, stay on fire buat mencapai cita-cita kita. Pak Emran kira-kira gimana melihat sesosok Liza dan Vita dulu mungkin ingusnya agak gimana, sekarang udah cantik, udah solihah, ternyata apa yang Pak Emran sampaikan dulu di SD itu berimpact banget buat mereka hingga saat ini dan semoga di masa depan. Kira-kira gimana Pak Emran? Satu kata bangga ya. Bangga. Yang kedua, memang alhamdulillah setiap ilmu yang saya berikan ternyata mereka terapkan. Seperti disebutkan kata-kata saya, tak lekang oleh hujan, tak lapuk oleh panas. Itu diingat oleh mereka sampai mereka sekarang sudah jadi pegawai negeri seperti itu. Karena model saya itu disiplin, itulah yang bisa saya jual kepada anak-anak. Dengan harapan model itu akan berkembang terus ketika mereka dimanapun berada, kerja apapun itu menjadi satu fondasi dalam mencapai keinginan kita, mencapai cita-cita. Dan itu step by step bertahap dan langsung bisa kita dapatkan. Harus butuh ketekunan, butuh istiqomah yang tinggi, sehingga itu menjadi satu landasan terbaik kita dalam mengelola kepribadian kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi intinya saya bangga ya. Karena menurut saya di pembinaan juga banyak dokter ya. Di 10 juga sudah banyak. Alhamdulillah mereka ketemu masih ingat kepada saya. Setiap mereka pulang kita jumpa, kita makan-makan di mana untuk melihat bagaimana perkembangan sekian tahun. Ternyata hasilnya baru kelihatan, inilah didikan saya kemarin. Alhamdulillah. Walaupun tidak menunjukkan banyak juga yang tidak benar. Tapi banyak benar daripada tidak benar seperti itu ya. Itu syukur yang saya syukur kepada Allah seperti itu. Ini luar biasa banget Pak Emran. Jadi luar biasa banget kata-kata tak lekang oleh hujan, tak lapuk oleh panas ya. Dan ada 3 hal yang Pak Emran tadi sampaikan ke kita semua bahwa
pondasi ya, pondasi itu yang mana kita ditempa ya kan, kita dimarah-marahin gitu ya, atau kita diingetin, habis itu ada proses yang ini jalanin istiqomah kata Pak Imran tadi, itu membentuk sebuah karakter yang baik buat kita agar kita sukses tadi ya. Luar biasa banget. Mungkin ini Vita maupun Liza ada kata-kata yang ucapkan terima kasih ke Pak Emran hingga saat ini kalian berdua bisa menjadi orang-orang yang bisa kita anggap itu sukses ya hingga saat ini menjalani, dan kita doakan menjadi orang-orang yang tambah bermanfaat buat masyarakat. Kira monggo. Kalau dari kita pribadi mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Pak Emran selaku guru yang pernah mendidik kita di sekolah dasar. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang saya dapat dari Pak Emran. Saya doakan semoga Pak Emran sukses terus ke depannya, sehat selalu, dan tidak lupa dengan kita murid-murid. Masya Allah. Don't forget ya buat Pak Emran ya. I remember you. Wah, itu langsung dijawab kan. He always remembers you. Oke, Liza. Dari saya pribadi, Liza, saya mengucapkan terima kasih banyak very much untuk Pak Emran. Karena sampai titik ini motivasi Pak Emran itu kayak membekas gitu Pak, kayak kedepannya itu kita tuh harus seperti kayak Pak Emran bilang tadi kan. Liza juga mengucapkan memberikan banyak doa untuk Pak Emran, semoga sehat selalu. Yes. Terima kasih Vita, Liza ya, doa-doa ini yang mungkin sebenarnya itu nggak bisa kita balas ya dengan cinta kasihnya seorang guru ya, karena guru juga tuh orang tua kedua kita ya gitu. Gitu juga orang tua kita nggak bisa kita balas, gitu juga guru. Wes, terima kasih juga Pak Emran. Mungkin kata-kata buat Vita dan Liza di sharing session kita terakhir ini. Hidup adalah perjuangan. Selama kita hidup harus terus menempuh perjuangan itu untuk mencapai apa yang sudah kita impikan. Pada akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan indah pada waktunya. Itu luar biasa banget ya. Terima kasih Pak Emran ya. Liza, Vita ya, kata-kata life is struggle ya, to achieve your ambition for the next time ya. Oke, terima kasih banget nih sekolah disemuin podcast bersuara ya. Kita udah banyak melakukan aktivitas di SDN 29, mulai dari upacara, habis itu ada budaya literasi, ya, terus ada 7 kebiasaan baik anak hebat di SD 29 yang disosialisasikan, dan itu menjadi sebuah pentas seni bagi mereka. Dan habis itu kita ada sharing session talk show bersama 2 guru CGP di SD 29 yang ini juga tak lepas dari tangan-tangan indahnya Pak Emran selaku kepala sekolah di SD 9. Dan ternyata selain di SD 9, Pak Emran dulu pernah menjadi guru di SD 10 dan melahirkan sesosok ada Vita dan Liza, calon-calon orang yang bermanfaat buat kita semua sekolah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Belitung. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Vita, Liza, dan Pak Emran dan keluarga besar SD 29. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di sharing session podcast bersuara. Kita baca Dwi Pulau Satu Hati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.